Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Andini, NIM 18622500057. Di mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dosen pengampu Ibu Diah Ningrum, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ABK dan karakteristik tunanetra serta pendidikan dan pendampingan yang diberikan. Pengertian ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya. Dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya, hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik belum tentu mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial. Namun, apabila seorang anak mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial, biasanya mempunyai keterbatasan fisik dan mudah untuk mengetahui bahwa seorang anak dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, sehingga diperlukan derajat dan frekuensi penyimpangan dari suatu norma. Seorang anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang berbeda dari norma sedemikian signifikan dan sedemikian sering sehingga merusak keberhasilan mereka dalam aktivitas sosial, pribadi, atau pendidikan. Kategori anak berkebutuhan khusus dapat dideskripsikan oleh profesional sebagai tidak mampu atau disabilit, mempunyai kesulitan, impaired, terganggu, disorder, cacat, handicap, atau berkelainan eksepsional. Karakteristik tunanetra. Sebelum ke karakteristik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunanetra. Tunanetra adalah suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus sentralis 6/60, lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal, penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal atau orang awam. Istilah tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun telah dikoreksi dengan lensa. Menurut para medis, tunanetra merupakan orang yang memiliki ketajaman sentral 20/200 feet atau ketajaman penglihatannya hanya pada jarak 6 meter atau kurang, walaupun dengan menggunakan kacamata atau daerah penglihatannya sempit sehingga jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat. Sedangkan orang dengan penglihatan normal akan mampu melihat dengan jelas sampai pada jarak 60 meter atau 200 kaki. Jenis-jenis tunanetra. Menurut SMART 2010, secara umum tunanetra terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama kurang penglihatan atau low vision. Kurang penglihatan atau low vision adalah suatu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Penderita tunanetra jenis low vision perlu menggunakan kacamata atau kotak lensa. 2. Buta total, totally blind atau totally blind. Buta total adalah kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di muka atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, curiga terhadap orang lain.
Tidak berfungsi indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Seorang anak tunanetra tidak memahami ekspresi wajah dari teman bicaranya, atau hanya dapat melalui suara saja. Hal ini mempengaruhi saat teman bicaranya berbicara dengan orang lainnya secara bisik-bisik atau kurang jelas, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman dan cepat curiga terhadap orang lain. 2. Perasaan mudah tersinggung. Juga dipengaruhi oleh keterbatasan yang ia peroleh melalui auditori atau pendengaran. Bercanda dan saling membicarakan agar saat berinteraksi dapat membuat anak tunanetra tersinggung. Perasaan mudah tersinggung juga perlu diatasi dengan memperkenalkan anak tunanetra dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, berpikir kritis. Berpikir kritis terhadap suatu permasalahan, hal ini bila dibandingkan anak awam dalam mengatasi permasalahan memiliki banyak informasi di luar yang dapat mempengaruhi terutama melalui informasi visual. Anak tunanetra akan memecahkan permasalahan secara fokus dan kritis berdasarkan informasi yang ia peroleh sebelumnya, serta terhindar dari pengaruh visual atau penglihatan yang dapat dialami oleh orang awam. Yang keempat, perasaan rendah diri. Keterbatasan yang dimiliki anak tunanetra berimplikasi pada konsep dirinya. Implikasi keterbatasan penglihatan yaitu perasaan rendah diri atau bergaul dan berkompetisi dengan orang lain. Hal ini disebabkan bahwa penglihatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memperoleh informasi. Yang kelima, pemberani. Pada anak tunanetra yang telah memiliki konsep diri yang baik, maka ia memiliki sikap berani dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya. Sikap pemberani tersebut merupakan konsep diri yang harus dilatih sejak dini agar dapat mandiri dan menerima keadaan dirinya serta mau berusaha dalam mencapai cita-cita. 6. Suka berfantasi. Implikasi dari keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra yaitu suka berfantasi. Hal ini bila dibandingkan dengan anak awam dapat melakukan kegiatan memandang, sekedar melihat-lihat dan mencari informasi saat santai atau saat-saat tertentu. Kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh anak tunanetra, sehingga anak tunanetra dapat berfantasi saja. Dukungan model pembelajaran anak tunanetra. Anak tunanetra, sebagaimana anak lainnya, membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Oleh karena adanya gangguan penglihatan, anak tunanetra membutuhkan layanan khusus untuk merehabilitasi kelainannya, yang meliputi latihan membaca dan menulis huruf Braille, penggunaan tongkat, orientasi dan mobilitas, serta latihan visual atau fungsional penglihatan. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu secara terpisah dari anak awam, dan integrasi atau terpadu dengan anak awam di sekolah biasa. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus atau SLBA, SDLB, dan kelas jauh atau kelas kunjung. Bentuk-bentuk keterpaduan yang dapat diikuti oleh anak tunanetra yang mengikuti sistem integrasi meliputi kelas biasa dengan guru konsultan, kelas biasa dengan guru kunjung, kelas biasa dengan ruang-ruang sumber, dan kelas khusus. Strategi pembelajaran bagi anak tunanetra pada dasarnya sama dengan strategi pembelajaran bagi anak awam. Hanya dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi sehingga pesan atau materi pelajaran disampaikan dapat diterima atau ditangkap oleh anak tunanetra melalui indera-indera yang masih berfungsi. Dalam pembelajaran anak tunanetra terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, antara lain prinsip individual, konkretan atau pengalaman penginderaan, totalitas,
dan aktivitas mandiri atau self activity. Media pembelajaran untuk anak tunanetra. Adapun media-media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pendukung proses belajar mengajar bagi anak penyandang tunanetra, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf Braille. Huruf Braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik, dua dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Semua titik yang ditimbulkan dapat ditutup oleh satu jari sehingga memudahkan anak dalam membaca ataupun menulis Braille. Kamera touch sight. Kamera ini memiliki layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul di bagian permukaan. Kamera diletakkan di kening pengguna untuk merekam suara selama 3 detik yang menjadi petunjuk user untuk mengatur foto. Yang ketiga, mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak. Hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Mesin dapat membaca buku dari awal sampai akhir atau mengulang-ulang kata, kalimat, paragraf dengan terus-menerus, bahkan mesin juga dapat mengejak kata. 4. Opteken. Opteken atau optical to tactile converter berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi getaran. Opteken terdiri dari satu kamera dengan elemen fotosensitif yang dihubungkan ke susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf tertentu. Satu huruf yang dipindai oleh kamera akan menghasilkan pola getaran tertentu yang bisa dirasakan dengan meraba. Yang kelima, reglet. Untuk keperluan menulis, anak tunanetra memerlukan alat khusus untuk memudahkannya. Alat khusus ini dikenal dengan sebutan reglet. Yang keenam, mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Yang ketujuh, papan hitung dan sempoa. Untuk belajar menghitung, anak tunanetra biasanya menggunakan papan hitung khusus ataupun sempoa. Bulir-bulir pada sempoa memudahkan indera anak untuk belajar matematika. Pendampingan anak tunanetra. Langkah yang sangat penting dilakukan adalah kita perlu memahami netra dari sudut pandang sebagai individu yang utuh dan berpotensi. Memberi sapaan ketika bertemu individu netra merupakan salah satu bentuk menghargai kehadiran mereka. Tak hanya itu, kita sebagai pendamping perlu memiliki rasa empati, simpati, dan antusiasme dalam memberikan pendampingan dan pelayanan. Dalam beberapa situasi, kita perlu menanyakan apakah mereka memerlukan bantuan kita. Beberapa situasi, kita perlu menanyakan apakah mereka memerlukan bantuan kita. Namun seringkali penyandang netra sangat mampu melakukan banyak hal tanpa bantuan kita. Pendampingan yang paling tepat dilakukan pertama kali adalah memberikan pengenalan kepada individu netra terhadap lingkungan sekitar. Pengenalan terhadap lingkungan sekitar membutuhkan beberapa sarana dan prasarana yang dapat membantu mempermudah pemahaman. Contohnya huruf Braille, yang merupakan sistem penulisan dengan menggunakan titik-titik yang timbul untuk mempermudah netra menggunakan indera perasanya. Sedangkan untuk perhitungan, netra dapat menggunakan sempoa. Pengenalan terhadap peralatan yang ada di sekitarnya dapat menggunakan alat peraga yang dapat diamati melalui indera perasa dan pendengarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.